Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis faktor konfirmatori atau CFA dengan menggunakan software AMOS. Nah, sebelumnya kita refresh dulu tentang CFA atau analisis faktor konfirmatori. Jadi CFA adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi model yang tepat yang menjelaskan hubungan antara seperangkat item dengan konstruk yang diukur oleh item tersebut. Nah, model ini dikembangkan berdasarkan kajian teoritis yang memang sudah kuat. Jadi berbeda dengan exploratory factor analysis yang memang tujuannya adalah untuk mengeksplorasi konstruknya. Sementara kalau CFA itu adalah mengkonfirmasi apakah model yang diajukan itu sudah sesuai atau sudah fit dengan data. Model pengukuran ini memiliki ketepatan model yang baik ketika item-item yang dilibatkan itu mampu menjadi indikator dari konstruk yang diukur. Nah, hal ini dibuktikan dengan nilai error pengukuran yang rendah dan loading faktor yang tinggi. CFA atau analisis faktor konfirmatori ini hanya dilakukan untuk mengetahui model pengukuran dan bukan untuk mengetahui hubungan antar variabel laten. Jadi ketika kita berbicara mengenai CFA, kita hanya membicarakan model pengukurannya. Apakah sekelompok item itu mampu menjadi indikator yang baik dari suatu konstruk gitu. Jadi kita nggak membicarakan apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B gitu, tidak. Baik, sekarang kita langsung ke data. Saya sudah siapkan datanya. Data ini bisa disiapkan di Excel, tapi saya sudah langsung siapkan di SPSS. Kita akan melakukan analisis faktor konfirmatori pada konstruk work family balance. Nah, work family balance berdasarkan teori itu memiliki 3 dimensi, yaitu satisfaction, time, dan involvement. Masing-masing dimensi diukur oleh beberapa indikator atau beberapa item. Nah, untuk satisfaction diukur oleh 3 item, SAT 1 sampai SAT 3. Untuk dimensi time diukur oleh 4 item, time 1 sampai time 4. Sedangkan involvement diukur oleh 3 item, inv 1 sampai inv 3. Oke, sekarang data dari SPSS ini dapat kita panggil untuk analisis di AMOS. Tapi ini kita harus simpan dulu. Kita file, save as. Katakanlah saya download namanya work family balance di folder untuk di-download. Oke. Kalau sudah disimpan, kita buka AMOS-nya. Nah, sekarang kita gambar dulu modelnya. Tadi modelnya ada time, ada involvement, ada apa tadi saya lupa. Ada satisfaction, time, involvement. Satisfaction 3 item, time 4 item, involvement 3 item. Oke, berarti kita buat ini untuk dimensi time. Cara untuk saya ulangi ya. Membuatnya di sini. Ini ada gambar lingkaran beserta ini. Ini kita langsung menggambar variabel laten beserta indikatornya. Ini tadi itemnya 3, 1, 2, 3. Kemudian kita buat lagi untuk yang kedua. Tadi itemnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga itemnya 3, 1, 2, 3. Jadi diklik di sini itu otomatis menambah indikator. Sekarang kita akan rapikan dulu supaya ketika kita geser-geser ini semuanya menyatu. Ini misal belum saya ini ya. Kalau saya pindah ini, yang berpindah hanya variabel latennya saja. Tapi ketika saya pilih ini, yang kayak gambar pohon ini, ketika saya klik, semuanya ikut berpindah. Nah, jadi ini untuk menggrouping. Nah, sekarang kita putar yang ini. Oke, kita pindah. Oke. Nah, sekarang kita gambar covariance antar variabel latennya ini.
Baik, modelnya sudah jadi. Jadi model ini sesuai dengan model teoritis yang diajukan. Kalau memang modelnya adalah second order, ya berarti di sini ditambah satu lagi, terus panahnya ke sini. Tapi kita pakai dulu first order. Saya panggil datanya di sini, data file, kemudian file name. Saya cari datanya, tadi disimpannya di sini ya, drive semesta blogspot. Untuk di download tadi work family balance. Nah ini, nah kalau sudah muncul N seperti ini berarti data sudah terpanggil. Kita klik OK. Nah sekarang kita akan masukkan data itu ke model gambar kita. Nah, untuk melihat datanya ini klik list variable in dataset. Kemudian yang ini adalah satisfaction. Saya pindahkan, set drag gitu ya. Set tarik, hati-hati menariknya. Dilepasnya pastikan sudah berwarna merah. Jangan dilepas di luar kotak. Oke, ini untuk time. Ini untuk involvement. Nah, oke. Sekarang kita beri nama dimensinya ini atau variabel latennya. Caranya double klik di sini, klik. Nah, kemudian variabel name-nya ini misalkan satisfaction. Nah, ini ya. Kemudian kita klik di sini lagi. Ini adalah time. Ini involvement. Oke, kalau sudah, ini errornya juga harus kita beri nama. Kalau mau memberi nama secara otomatis, klik di sini plugin, kemudian name unauthorized variable. Nah, otomatis akan dibuat sendiri oleh Amos. Kalau mau dibuat manual juga nggak apa-apa. Nah, oke, model sudah jadi. Sekarang kita buat parameter atau indeks ketepatan model apa yang akan dikeluarkan di gambar ini. Itu. Ya, klik di title, kemudian klik di sini. Nah, biasanya parameter ketepatan model itu kan yang pokok itu adalah chi-square. Nah, untuk chi-square ini ya. Cemin. Kemudian probability dari chi-square-nya HP. Kemudian apalagi? Nah, misalkan GFI. Kemudian CFI. Oh sorry, ini huruf kecil. CFI. Oh ini GFI ya. Ini CFI, ini TLI, kemudian RMCA. Nah, kita cukupkan dulu. Ini biasanya yang pokok ini. Kalau mau ditambah NFI dan AGFI dan lain sebagainya, silahkan. Tapi ini saja sudah cukup. Nah, kemudian kita setting outputnya. Kita mau menampilkan apa saja. Caranya di sini klik analysis properties ini, kemudian pilih yang output. Nah, untuk CFA yang wajib sekali adalah ini, standardized estimate dan modification index. Sudah, klik silang. Kemudian kita save dulu. Dia nggak mau dianalisis kalau belum di save. Nah, misalkan judul filenya CFA work family balance CFA WFB itu ya. Nah, kalau sudah kita run dengan klik di sini calculate estimates. Nah, jadi ini di sini adalah inputnya. Kalau melihat outputnya adalah ini, yang kanannya ini. Nah ini adalah output untuk unstandardized estimate atau koefisien tidak terstandar. Kalau mau melihat yang koefisien terstandar, pilih yang di sini. Ini ada standardized estimate. Nah ini CFI. Oh ini salah ketik ya, harusnya CFI. Jadi saya tadi
ketiknya CGI itu. Oke, kita perbaiki dulu. Cara perbaikinya double klik di sini, kemudian kita ganti tadi CFI. Nah, ya kita run ulang. Nah, sudah muncul. Nah, kita sudah melihat yang standardized estimate. Nah, item yang bagus itu beberapa ahli mengatakan kalau loading faktornya di atas 0,4, ada yang mengatakan di atas 0,5, ada yang mengatakan di atas 0,6 gitu ya. Intinya semakin tinggi memang semakin baik suatu butir tersebut itu. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata sudah di atas 0,5 ya, kecuali involvement 3 ini. Nah, jadi rata-rata itemnya juga sudah baik. Kemudian di sini adalah indeks ketepatan model. Indeks ketepatan model yang utama itu biasanya adalah chi-square. Nah, chi-square yang dicari adalah yang P-nya tidak signifikan atau P-nya di atas 0,05. Nah, tapi di sini P-nya di bawah 0,05. Nah, ini karena kelemahan chi-square itu adalah dia sangat sensitif terhadap jumlah sampel. Kalau sampelnya besar, kecenderungannya akan selalu signifikan. Tapi kalau sampelnya kecil, kecenderungannya tidak signifikan. Nah, karena sampel kita ini cukup banyak, 300 lebih, jadi kita bisa abaikan chi-square ini. Kita lihat parameter ketepatan model yang lain seperti CFI, GFI, TLI, RMCA. GFI, CFI, TLI beberapa ahli mengatakan idealnya itu di atas 0,9. Nah, di sini semuanya di atas 0,9, jadi sudah sesuai. RMCA idealnya di bawah 0,08. Di sini juga 0,072, sudah di bawah 0,08, jadi sudah fit. Nah, jadi kalau dari parameter GFI, CFI, TLI, RMCA ini menunjukkan model yang kita ajukan itu fit dengan data penelitian. Nah, seperti itu. Output lengkapnya bisa dilihat di sini, view text. Nah, ini output lengkapnya. Ini ada notes for modelnya, chi-square-nya, degree of freedom, probability, estimates-nya. Saya perbesar ya. Ini adalah koefisien regresinya tadi yang tidak terstandar. Nah, ini yang terstandar. Ini loading factor-nya tadi. Nah, kemudian ada di sini model fit. Nah, kalau tadi yang ditampilkan hanya RMCA, CFI, GFI. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang lain. Ada AGFI, BGFI, NFI, dan lain sebagainya. Ini yang lebih lengkap. Nah, kemudian yang penting juga dilihat adalah modification index. Modification index ini adalah saran dari software untuk membuat model kita lebih fit. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan di sini modification index covariance E8 dengan involvement. Nah, kalau kita mengkovarianskan antara E8 dengan involvement, chi-square kita akan turun segini itu. Dan itu akan membuat model lebih fit. Nah, biasanya kita melihatnya dari yang modification indexnya paling besar dulu. Misalkan ini 25 gitu ya. Nah, kalau kita meregresikan satisfaction 1 ke time 1 itu akan turunnya segini besar. Nah, tapi modification index ini tentu harus didukung oleh argumen-argumen yang masuk akal. Kalau kita mau melakukan CFA kok buat arah ini misalnya satisfaction 1 ke time 1, nah itu kan tidak masuk akal. Nah, jadi itu tidak diperkenankan. Biasanya yang diperkenankan itu adalah mengkorelasikan error tapi yang masih dalam satu dimensi atau satu variabel laten. Tapi itu pun juga harus didukung dengan argumen-argumen yang masuk akal. Nah, jadi seperti itu melakukan CFA. Kalau dari sini kita dapat simpulkan bahwa model kita fit dengan data. Item-itemnya juga rata-rata sudah baik. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.